Suasana kota-kota besar di Indonesia dalam beberapa hari terakhir berubah drastis. Jalan-jalan utama yang biasanya dipenuhi kendaraan kini dikuasai lautan manusia. Mereka datang dengan berbagai atribut, spanduk, bendera, pengeras suara, hingga orasi yang menggema. Dari Jakarta hingga Papua, semua menyuarakan hal yang sama, kekecewaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan menuntut pembubaran DPR. Fenomena ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah salah satu aksi demonstrasi terbesar dalam 2 dekade terakhir, melibatkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang turun ke jalan. Kericuan terjadi saat petugas membubarkan demonstrasi di Polda Metro Jaya. Masa aksi sempat masuk ke dalam halaman Polda Metro Jaya dan berorasi. Mereka menuntut pertanggungjawaban Polri atas insiden yang menewaskan Afan Kurniawan. Tegangan sempat terjadi saat petugas mencoba untuk membubarkan masa aksi. Halo, aku Trinia. Halo, aku Okta. Hai, aku Cynthia. Buat aku pribadi, tentu aku merasakan keresahan, kekhawatiran, dan ketakutan akibat aksi demonstrasi kemarin. Terkhusus aksi demonstrasi tidak hanya berlangsung di Jakarta, tapi di berbagai wilayah dan titik di Indonesia. Tapi jujur aku juga merasakan sedikit harapan yang hadir dari suara-suara masyarakat yang tertindas akibat kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Aku ngerasa akhirnya tuh masyarakat bisa speak up apa yang mereka mau dan apa yang mereka butuhkan. Tapi sebenarnya aku lihatnya tuh miris juga karena kenapa tunggu masyarakat demo dulu sampai mereka tuh sekacau ini demonya baru digubris sama pemerintahan gitu. Yang aku rasain pas pertama kali dengar ada demo besar-besaran itu khawatir dan sedih karena banyak mahasiswa dan masyarakat yang mengorbankan waktu bahkan nyawa mereka untuk menyuarakan pendapatnya. Aku juga khawatir terhadap ayahku yang setiap hari harus berangkat kerja lewat daerah yang jadi pusat demo tersebut. Menurut aku demo itu wajar banget, karena rakyat itu punya hak untuk mengawasi pemerintah. Pemerintah dan presiden itu dipilih oleh rakyat, jadi rakyat itu berhak untuk memberikan kritik atau tuntutan jika ada kebijakan yang tidak adil atau pro dengan rakyat. Wajar banget dong, karena kan demonstrasi itu juga bagian dari demokrasi ya. Selama itu dilakukan dengan damai, itu bentuk hak warga untuk negara menyuarakan pendapatnya. Menurut saya sih wajar banget ya, karena kan demo itu salah satu cara rakyat bisa menyampaikan aspirasinya ke pemerintah. Selama dilakukan dengan cara damai dan tertib, saya rasa sih sah-sah aja. Dari kondisi Indonesia, aku masih lihat ada masalah baik di bidang ekonomi, di bidang keadilan, dan di bidang kebijakan pemerintah yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Makanya mereka banyak yang bersuara. Menurut saya aja ya pribadi, ini adalah hasil dari akumulasi kelelahan rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi rakyat Indonesia udah mungkin dari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan rakyat. Mungkin rakyat Indonesia awalnya sabar, cuma lama-lama mungkin lelah juga ya, dan akhirnya memuncak amarahnya dan terjadilah demonstrasi yang terjadi ini. Kalau saya pribadi yang saya lihat mungkin itu ya. Mulai dari tunjangan DPR, terus cari kerja susah, dan banyakkan tuh kebutuhan pokok tuh makin naik kan nilainya. Jadi kebanyakan masyarakat langsung pada turun tuh ke jalan, banyak banget. Aku nggak cuma duduk santai di bangku anggota dewan, tapi aku juga akan turun langsung ke jalan dan mengobrol secara langsung kepada masyarakat. Dan aku juga mendorong transparansi, kayak semua anggaran dan keputusan anggota dewan itu gampang diakses supaya tidak ada yang namanya rahasia. Kalau aku
dari aku bakal lebih banyak mendengar suara rakyat dan keluhan-keluhan rakyat juga, dan membuat kebijakan dan fokus ke kesejahteraan masyarakat. Saya tidak mau jadi anggota DPR. Saya tidak akan pernah mau jadi anggota DPR. Saya tidak akan jadi anggota DPR sampai kapanpun ya. Saya juga nggak tahu mau jawabnya seperti apa. Saya tidak ada jawaban untuk yang nomor 4 ini. Terima kasih banyak.